kemudian menjadi pelacur intelektual atau kemudian intelektual kambing atau yang menurut saya adalah pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang menarik juga. Berapa kemudian sarjana hukum yang lahir, master hukum yang lahir, doktor hukum yang lahir, termasuk para guru besar hukum yang lahir. Tapi kenapa hukum tidak menjadi lebih baik? Di kampus diajarkan berbagai teori dan aliran hukum. Di kampus disodorkan buku berjilid dan jurnal berjilid, termasuk penelitian-penelitian hukum. Tapi kenapa banyak para intelektual diam melihat ketidakbenaran hukum itu sendiri? Padahal ketika kita memilih jalur hukum, maka kita siap mengabdikan diri pada mempertahankan keadilan dan kemanusiaan. Malah yang terkadang, menurut seorang teman, ada yang kemudian menjadi pelacur intelektual atau kemudian intelektual kambing atau yang menurut saya adalah pengkhianat keilmuan. Banyak para intelektual hukum terkadang membela yang salah, malah kemudian membela yang membayar. Terkadang berpendapat sesuai dengan pendapatan dan tempat, tidak pada objektivitas keilmuan. Inilah yang dinamakan pengkhianatan kaum intelektual. Terjadi karena mengingkari keyakinan keilmuannya sendiri karena ada yang membayar. Hal ini disebabkan oleh pragmatisme, misalnya pragmatisme politik atau motif ekonomi. Sudah tahu salah secara hukum dan teori yang dipelajari, tapi terus memilih jalan salah itu. Tanggung jawab kita sebagai intelektual adalah tetap bicara dan katakan yang benar itu benar, yang hak itu yang hak, dan yang batil itu batil. Kita mengajarkan mahasiswa kita untuk tegak berdiri membela hukum. Terkadang para intelektual kampus diam melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran. Mubazir kita kemudian mendorong mahasiswa kita untuk berani bicara, tetapi para intelektual kampus hanya diam dan ribut dengan administrasi kampus, kemudian termasuk dengan alasan riset dan lain sebagainya. Harusnya ilmu itu tidak hanya dalam pikiran, ilmu itu harus dipraktekkan di lapangan agar ilmu itu bermanfaat. Tidak hanya mengajarkan orang secara teoritik, tapi harus mengajarkan orang bagaimana mempraktekkan hukum dan teori yang kita ajarkan secara benar. Yuk para intelektual hukum, negeri ini butuh orang-orang hukum yang berintegritas, yang berani bicara kebenaran, yang berani bicara, berani kritis terhadap produk hukum yang salah, penegakan hukum yang salah, termasuk budaya hukum yang salah. Hari ini mari kita bersama-sama menjadi orang hukum yang waras dengan keilmuannya, bukan dengan waras karena ada anggaran. Yuk, mari bersama-sama orang intelektual hukum, kita bangun pendidikan hukum kita berintegritas, kita bangun penegakan hukum yang integritas, karena di kampuslah peradaban hukum itu dibangun, karena kampuslah miniatur peradaban itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.